Halo Sobat Interested dimanapun berada, semoga dalam keadaan baik dan sehat walafiat ya. Kembali lagi bersama aku Bea dari Interest Education dan kali ini kita mau lanjut bahas time management on the test day untuk tes IELTS Academic part 2 atau bagian kedua dan kali ini kita mau fokus bahas time management untuk writing dan speaking. Oke, mari kita lihat. Nah, pertama ini secara umum ya, teman-teman, jangan lupa pastikan bahwa semua dokumen dan peralatan yang diperlukan pada hari H tes sudah dibawa semua dan hadir di lokasi tes 1 sampai 1,5 jam sebelum jadwal tes dimulai, kalau bisa 1,5 jam, karena ada proses registrasi ulang terlebih dahulu dan itu prosesnya cukup lama. Dan kalau kita telat datang, itu bisa jadi kita tidak diperbolehkan masuk ruangan tes dan kita harus booking tes ulang dan tidak ada pengembalian dana atau refund. Dan menjelang hari H tes, seminggu atau 2 minggu sebelum hari H tes, selalu cek email setelah kita booking tesnya, karena pihak panitia IELTS akan menyampaikan segala pengumuman melalui email dan karena juga bisa aja ada perubahan jadwal speaking misalnya. Nah, total waktu tesnya itu sekitar 2 jam 40 menit, tapi itu hanya tesnya aja, belum sama kalau kita harus hadir di lokasi tes 1,5 jam sebelum jadwal tes dimulai, jadi kita akan menghabiskan lebih banyak waktu ketika kita memang tes pada hari H. Oke? Nah, yang berikutnya kita lihat beberapa tips untuk yang writing. Nah, untuk writing, mungkin teman-teman udah tahu ya, bahwa di writing ada 2 tulisan yang harus kita buat. Yang pertama ada writing task 1 dan yang kedua writing task 2. Total waktunya ini 60 menit. Nah, untuk writing task 1 ini maksimal 20 menit dan writing task 2 maksimal 40 menit. Jadi total 60 menit. Nah, tapi kalau bisa teman-teman, ini bukan 60 menit hanya menulis aja, tapi sudah termasuk juga dengan waktu untuk merencanakan isi tulisannya mau seperti apa dan juga meng-proofread dan edit tulisan kita sendiri. Jadi kalau bisa kita menulis dalam waktu 15 menit untuk writing task 1 dan dalam waktu 30 atau 35 menit untuk writing task 2 supaya 5 menit sisanya atau 10 menit sisanya itu untuk merencanakan di awal dan memeriksa tulisan kita sendiri di akhir. Nah, untuk writing task 1, ini topiknya apa? Biasanya kita diminta untuk menuliskan rangkuman atau laporan berdasarkan data yang yang ditampilkan dalam grafik, tabel, diagram proses, atau peta atau denah, dan minimal 150 kata. Tapi ingat, karena waktunya hanya 15 atau 20 menit, jadi mungkin kita hanya bisa menuliskan 150 atau 160 kata aja. Nah, untuk writing task 2, itu biasanya kita diminta untuk menuliskan esai opini, nanti ada macam-macam lagi jenisnya, dan minimal 250 kata. Tapi lagi-lagi, ingat batas waktunya hanya 40 menit, jadi mungkin kita hanya bisa menuliskan 260 atau 270 kata. Oke, nah ini salah satu tip yang bisa aku kasih untuk teman-teman bahwa untuk writing task 2, ini memiliki bobot nilai 2 kali lipat writing task 1. Dan nanti nilai rata-rata writing itu adalah gabungan atau rata-rata dari writing task 1 dan writing task 2. Jadi kejarlah untuk menyelesaikan writing task 2 sampai paragraf terakhir yaitu paragraf conclusion dan minimal 250 kata. Karena kalau tidak, konsekuensinya adalah ada pengurangan nilai dan biasanya pengurangan nilai ini biasanya cukup signifikan, tergantung seberapa banyak kita kurangnya, seperti itu. Mudah-mudahan sih tetap tidak terlalu banyak ya pengurangannya, tapi berdasarkan pengalaman biasanya seperti ini. Itu ya. Nah, yang berikutnya beberapa tips untuk speaking. Nah, untuk sesi speaking ini teman-teman jadwalnya itu bisa kapan aja. Jadi bisa jadi sama dengan hari H barengan dengan listening, reading, dan writing, tapi bisa juga dilaksanakan sebelum hari H tes tersebut, gitu ya. Jadi hari H-nya ada 2, atau bisa juga misalnya 1 hari setelah tesnya, gitu. 1 hari atau 2 hari setelah tesnya. Itu tergantung jumlah peserta yang ada dan tergantung ketersediaan jadwal di lokasi tes tersebut, gitu. Tapi mau jadwal speaking-nya kapanpun teman-teman, diusahakan hadir di lokasi tes itu 30 menit atau 1 jam. Amannya 1 jam sebelum jadwal speaking-nya teman-teman. Karena bisa jadi jadwal speaking-nya tiba-tiba dimajukan pada hari H. Jadi misalnya kita jadwal speaking-nya pukul 13.30 dan kita adalah orang yang kedua gitu ya.
Nah, bisa jadi orang yang pertama selesainya misalnya agak lebih cepat, jadi kita 13.20 itu udah bisa masuk gitu ya, untuk udah bisa mulai tes speaking-nya, gitu. Jadi kalau bisa, misalnya jadwalnya 13.30, pukul 12.30 atau pukul 13 gitu ya, kita sudah berada di lokasi tes dan karena ada juga registrasi ulang untuk, speaking test ini. Oke, nah memang speaking test-nya sendiri total waktunya hanya 11 sampai 14 menit. Tapi kalau misalnya kita telat, kita tidak bisa masuk ke ruangan tes speaking, tidak akan diterima lagi gitu ya. Jadi memang tetap harus hadir jauh-jauh sebelumnya. Jadi 30 menitan atau 1 jam sebelumnya. Nah, untuk speaking sendiri dalam waktu 11 sampai 14 menit ini ada 3 part. Jadi part 1 ini ada interview dan ini tentang topik sehari-hari. Yang part 2 ini monolog, jadi kita diminta untuk, menyiapkan jawaban dan kita langsung bermonolog tanpa, topiknya sehari-hari juga, tapi cuma satu topik. Nah, bagian ketiga yang terakhir itu diskusi bersama examiner mengenai isu-isu yang abstrak gitu ya, atau topik-topik yang abstrak gitu. Nah, tipnya adalah mumpung kita misalnya hadir di lokasi tes sekitar 30 menit atau 1 jam sebelum jadwal speaking kita bisa melakukan pemanasan gitu ya menjelang waktunya supaya kita itu berada dalam, semacam English mode gitu ya, English mode on gitu. Kita bisa dengarkan audio dalam bahasa Inggris, misalnya bisa juga lari juga nggak apa-apa, supaya, kita begitu masuk ruangan speaking dan memulai introduction dan part 1 itu kita udah langsung lancar gitu ya, udah langsung, bisa lancar berbahasa Inggris, seperti itu. Nah, jangan lupa juga siapkan paspor atau KTP untuk ditunjukkan kepada examiner, examiner speaking karena biasanya diminta pada saat introduction, seperti itu. Oke, semoga bermanfaat, teman-teman untuk tipsnya. Ini baru sedikit ya dari sekian banyak tipsnya, and if you like this video, don't forget to click like, jangan lupa juga subscribe ke channel YouTube Interested, follow kami juga di medsos lainnya, yaitu di Facebook Interest Education dan Instagram @interest.education. Share juga ya video ini kalau dirasa bermanfaat juga untuk teman-teman sekalian. Nah, yang berikutnya teman-teman, ada event menarik nih, dari Interest Education pada hari Jumat ini pukul, 5 sore waktu Indonesia Barat. Ini kita ada alumni talk tentang Asia's number one university, yaitu National University of Singapore bersama salah satu alumni yang kece juga, namanya Mbak Ika Citra Marlia. Jangan lupa, daftar dulu di bit.ly/itedlive221, dan nanti akan dikirimkan link ke live streaming-nya, oke? Nah, yang berikutnya teman-teman stay tune for more content. Kita akan ada terus konten-konten edukatif mengenai IELTS, bahasa Inggris, dan studi di luar negeri. Kalau ada pertanyaan juga silahkan langsung chat kami di bit.ly/itedchat1. Kalau teman-teman yang lokasinya di Tangerang Selatan atau Bintaro juga bisa langsung main juga ke kantor kami di Kebayoran Arcade 2 Blok B17, Boulevard Bintaro Jaya. Boleh juga loh email kami di contact@interestedu.com. Ditunggu ya. Thank you very much for watching and see you in our upcoming videos. Bye!